Respon mengejutkan datang dari Novi ketika Agus Salim dan Wawa bercanda saat live di sosial media soal hutang rumah Wawa yang telah lunas, hingga memiliki 2 unit AC di rumahnya. Novi pun menanggapi video live Agus dan Wawa tersebut dengan merepostnya kembali ke akun sosial media pribadinya. Lantas, apa maksud dari caption Novi tersebut? Aksi repost hingga komentar Novi tersebut mendapat tanggapan dari Farhat Abbas, kuasa hukum Agus Salim. Sementara itu, di sisi lain, seorang ibu di sosial media juga menyampaikan terima kasihnya kepada Novi yang sudah menolong seorang anak yang sempat terlantar di stasiun Depok, Jawa Barat, dan kemarin dikembalikan kepada orang tuanya setelah dibantu oleh Novi. Lantas seperti apa tanggapan praktisi hukum Hermawan atas pecah kongsi yang terjadi antara Novi dengan Gary Julian? Seperti apa pula curahan hati Gary Julian pasca pecah kongsi dengan Novi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh di sosial media, aksi Novi yang merepost video live Agus Salim dan juga Wawa saat mereka tertawa soal hutang rumahnya, bahkan mengaku sudah memiliki 2 unit AC di rumahnya karena kebaikan hati Agus Salim. Dalam unggahannya tersebut, Novi pun menuliskan caption, "Wadah, parah nih, parah," yang ditulisnya dalam bahasa Inggris. Judul video dan caption yang ditulis oleh Novi pada video tersebut seakan mengatakan kepada Agus dan Wawa bahwa mereka sudah melupakan kebaikan Novi yang sudah menolong mereka, terutama Agus Salim terkait pengobatan matanya pasca menjadi korban penyiraman air keras. Aksi Novi yang merepost video tersebut terkesan hendak menyindir keduanya yang dinilai oleh Novi tidak tahu berterima kasih kepada dirinya. Apalagi di dalam video live tersebut, Wawa pun menyebut dengan nada canda bahwa rumahnya pun sudah lunas dan ada AC karena Agus Salim. Padahal candaan Agus dan Wawa tersebut hanya untuk mengcounter bulian netizen yang begitu banyak di kolom komentar soal hutang Wawa yang dilunasi oleh uang donasi Agus. Lunas ya karena si Agus. Rumah gue lunas yang karena si Agus. Wawa punya siapa? Karena si Agus. Wawa punya AC yang karena si Agus. Pokoknya karena Agus. Gara-gara Wawa. Iya. Kadang sih terus terang aja sih ya, kadang komen-komen kalian walaupun begitu kadang-kadang sih ada sisi benernya juga sih gitu. Bagus gak akan menyalahkan kalian gitu, ada sisi benernya juga sih kadang-kadang. Ya kadang-kadang hidup tuh emang kadang-kadang orang yang terdekat itu bisa menghancurkan hidup kita sih. Yang dia kelihatan baik, bagus gitu, taunya kita dibohongin. Jadilah itulah kadang Abang Agus rasakan saat ini gitu. Di sisi lain, Farhat Abbas juga ikut menanggapi postingan Novi. Menurut Farhat Abbas, ia pun mengambil hal positif dari postingan di sosial media Agus Salim dan juga Wawa maupun Novi. Menurutnya, Agus Salim merasa bahwa uang donasi itu merupakan uang pribadinya. Menurut Farhat, kalau donasi itu sebelum diserahkan donatur melalui yayasan, seharusnya dibuatkan perjanjian terlebih dahulu dan seharusnya rekening yayasan yang diberikan kepada para donatur dan bukan rekening Agus. Bahkan menurut Farhat,
Awalnya, Denny Sumargo juga menyebut bahwa uang donasi itu adalah milik Agus Salim dan tidak boleh dipakai oleh siapapun. Dan siapa yang mengambil uang tersebut akan ia ganti 100%. Tapi belakangan, sikap Denny Sumargo di mata Farhad pun berubah dengan menyetujui uang donasi tersebut dialihkan kepada korban bencana alam. Menurut Farhad Abbas, kalaupun ada video-video yang memperlihatkan Agus dan Wawa bercanda, hal itu untuk menghibur Agus yang selama ini merasa tersakiti dan juga dibohongi oleh orang terdekatnya. Farhad pun juga menghimbau kepada siapapun agar jangan menganggap Agus dan juga Wawa menggunakan uang yayasan karena hal itu tidak benar sama sekali. Ya, kita ambil positifnya aja. Ini kan menyangkut dunia medsos gitu ya. Memang pada kenyataannya kan dari awal itu kan Agus merasa sumbangan itu kan pribadi, tidak semata-mata rekening dia. Kemudian ya, kalau mau memang itu sumbangan yayasan harusnya buat kontrak perjanjian dan rekening yayasan aja yang ditayangkan gitu. Nah, walaupun belakangan Denny Sumargo ikut-ikutan seolah-olah seperti itulah gitu. Yang padahal dari awal dia katakan itu adalah uang Agus dan tidak boleh diambil siapapun, siapa yang mengambil akan dia ganti 100% kemudian. Nah, kalaupun ada video-video yang mereka bercanda itu memang sebagai nuansa hiburan aja, saling menghibur Agus saja, jangan dianggap bahwa mereka itu menggunakan uang yayasan. Uang yayasan tuh sudah habis dibagikan ke NTT sana oleh 4 oknum yang dilaporkan oleh Agus gitu. Jadi tolonglah kita ambil dengan sikap bijak bahwa mau juga Wawa ngaku dapat uang 5 miliar dari Agus ya, uang dari mana juga kan, kira-kira seperti itu. Itu adalah hiburan-hiburan saja. Saya sempat lihat ya, saya ketawa-ketawa aja gitu. Artinya daripada dia baik-baik, sabar-sabar, tenang-tenang dihujat, dibuat opini begitu ya ketawa aja. Misalnya Farhad beli mobil gara-gara bela Agus, Farhad punya rumah gara-gara bela Agus, terus kenapa? Orang pikir saya menggunakan dana yayasan, kan tidak gitu. Tapi rezeki kami terpelihara gara-gara membantu kaum yang lemah. Sehat dan semangat kami terpelihara gara-gara membantu tanpa pamrih orang yang lemah, kaum yang lemah, kan kira-kira seperti itu. Jadi kita ambil positifnya, itu adalah hiburan saja dan saya masih dalam batas-batas kewajaran gitu ya, daripada orang yang katanya mau melindungi menjaga uang Agus tapi menghabiskan uang Agus walaupun dengan cara-cara strategi gitu, dan dia lupa yang dihadapi atau yang dilawannya adalah orang buta, orang yang butuh pertolongan, bukan butuh pernyolongan, orang yang butuh bantuan, bukan diolok-olokin, bukan dikasih kayak suapin makan tiba gitu, nggak mungkin seperti itu. Jadi terima kasih Wawa masih menghibur Agus, bercanda-bercanda sama Agus, nikmati aja lah. Yang penting uang donasi itu kan bukan kalian habisi, tapi dia habis-habiskan gitu. Ribet banget di dalam minunatasi transfer ya, itu jelas kok yang menyumbang itu siapa namanya. Yang menyumbang itu adalah siapa, apa isi pesannya pun ada, ini untuk Agus, untuk obat, untuk makan, lengkap gitu, nggak ada bilang untuk yayasan. Menurut Farhad Abbas, ada penggunaan dana Agus Salim sebesar 98 juta yang kemudian diganti oleh Denny Sumargo, dan menurut Farhad hal itu pun sudah selesai. Sementara Wawa, menurut Farhad Abbas, tidak bersalah dalam kisru donasi Agus karena tidak ada 1 sen pun uang yang masuk ke dalam rekening Wawa. Namun, Farhad Abbas pun membenarkan bahwa memang Wawa ada tagihan hutang dengan jaminan sertifikat rumah, dan ketika itu Agus pun memberikan Wawa uang untuk melunasi hutang tersebut karena Agus dan istrinya tinggal di rumah Wawa. Namun, uang tersebut sudah diganti oleh Wawa.
Farad pun menegaskan kalaupun Agus menggunakan uang donasi untuk keperluan pengobatan dan diberikan kepada keluarganya untuk bayar hutang, hal itu adalah wajar karena uang tersebut masuk ke rekening pribadinya dan bukan ke rekening yayasan dan diberikan donatur secara sukarela. Karena itu, pada kenyataannya Agus dan Wawa bukan pencuri uang yayasan. Selain itu, uang donasi 1,3 miliar rupiah sudah diberikan untuk korban bencana alam di NTT dan bukan Agus yang memakai uang tersebut. Farad Abbas pun juga menegaskan terkait isu jika Agus menggunakan uang donasi untuk belanja online istrinya. Hal itu pun menurut Farad digiring oleh Novi melalui sosial medianya ketika itu. Disikat pada saya juga dengan Sumargo mengatakan ada penggunaan dana kurang lebih 98 juta itu dia ganti, jadi itu dianggap tidak ada. Terus clear sih, jangan diulang-ulang lagi gitu. Terkait dengan Wawa ini nggak salah gitu, nggak ada masuk ke rekening Wawa. Memang waktu itu mereka ada tagihan untuk bayar utang karena jaminan rumah, dibantulah dapat diskon, sisanya udahlah pegang aja buat mereka atau harus tinggal di situ. Nah tapi kan diganti juga sama Wawa, bukan Wawa siap ganti sertifikat. Jadi yang ganti Denny Sumargo juga ganti, semua ganti, itu nggak ada masalah. Pada kenyataannya kan mereka bukan pencuri, mereka bukan, dan sudah dilaporkan silakan aja buktikan kalau mereka pencuri. Yang ada malu nanti. Kan itu kan ada rekening Agus gitu. Kalaupun Agus yang disalahkan, kenapa mengasih kan? Nah, kan itu pemberian dengan sukarela dan itu kok sumbangan juga kok nggak ada masalah. Dan dari kementerian juga kalau Agus menggunakan untuk kepentingan berobat, kepentingan kesejahteraan dia, untuk ngasih keluarganya membayar hutangnya itu sah-sah saja. Tapi pada intinya uang itu 1,3 miliar sudah diyayasan dan dihabisin, bukan Agus yang menggunakan uang itu. Jadi jangan kalian membuat opini seolah-olah Agus menggunakan uang menghabiskan segalanya. Kalau menyangkut pembelian itu kan digiring oleh Novi waktu itu. Uang buat Shopee, ya. Karena digunakan rekening nomor handphone dan rekeningnya itu wajar kalau dia top up GoSend, Gojek atau aplikasi pembayaran internet dan lain sebagainya sah dari rekening itu, tapi uangnya bukan dari situ. Nah jadi sangat miris melihat ada oknum-oknum atau polling ataupun oknum pengacara yang membuat laporan mewakili 500 pemberi kuasa gitu. Dan sekarang saya dengar mereka mau cabut. Pada saat pencabutan nanti saya akan minta gitu, kepada mereka supaya hadirkan prinsipalnya, kemudian hadirkan surat basahnya gitu. Jangan kalian ini adalah suatu bagian dari konspirasi kerjasama dengan yayasan yang saling lempar mengadakan satu kesepakatan sehingga hasilnya dilempar-lempar, digoreng-goreng seperti main bola, tiba-tiba golnya ujung-ujungnya yang dirugikan Agus gitu. Karena persoalan ini membuat pertemuan dengan Menteri Sosial jadi tidak berarti, membuat pemerintah tidak dihargai dengan mengambil keputusan. Kemudian pengacara dari pihak lawan Pak Irjen Ricky Sitohang mengatakan bahwa itu adalah cenderung ke penggelapan. Di sisi lain, selain menolong Agus Salim dan juga Wawa, Novi juga diakui sudah menolong seorang anak berusia 14 tahun yang bernama Dika dan sempat terlantar di kawasan Stasiun Depok. Hal ini pun disampaikan oleh seorang ibu di sosial media. Ia pun tak hanya berterima kasih kepada Novi yang sudah menolong Dika, tapi ibu tersebut juga mengaku bahwa dirinya lah yang pertama kali menemukan anak tersebut di kolong parkiran mobil di Stasiun Depok. Menurut pengakuan ibu ini, kondisi anak tersebut saat ia temukan tidak berbusana dan juga lusuh. Sehingga ketika itu, ia pun memandikan anak tersebut. Ibu ini pun juga memberinya tempat tinggal dan juga makanan. Namun, anak tersebut kemudian kabur ketika hendak dimasukkan ke dalam pesantren. Dan ibu ini pun mencari anak tersebut namun tidak berhasil. Ia pun melihat anak tersebut dalam video yang diposting oleh Novi di akun sosial medianya ketika hendak memulangkan anak tersebut kepada orang tuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Komnas Perlindungan Anak bersama Yayasan Peduli Kemanusiaan dari Mbak Novi, kami
kami mengembalikan seorang anak ya berinisial D, usianya 14 tahun yang 4 bulan yang lalu sempat hilang dari keluarga dan sudah diketemukan, dan hari ini kami resmi kembalikan kepada pihak keluarga, dan mudah-mudahan nanti dari pihak keluarga juga akan mengurus dengan baik ya untuk anak-anak, lalu nanti Dika berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi untuk kabur-kabur ya. Nah terus kemudian nanti Dika akan bersekolah. Nah doakan ya, semoga Dika menjadi anak yang sukses, Dika menjadi anak yang pintar, sehingga bisa membanggakan orang tuanya. Saya dengan Lia Iva, Ketua Dewan Bidang Edukasi dan Sosialisasi Anak Komnas Perlindungan Anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ibu rumah tangga. Terima kasih buat Mbak Novi Pratiwi udah nolong Dika, anak jalanan yang luntang-lantung dari balita umur 4 tahun di kawasan Depok, seputaran stasiun Depok. Itu saya temukan di kolong parkiran mobil di stasiun Depok. Bener-bener dia setengah telanjang, gak punya baju, gembel banget, saya mandiin. Terus tahun lalu saya beri kontrakan, cuma dibawa kabur gara-gara saya mau masukin pesantren. Terus saya sisir kemana-mana nggak ada. Saya udah saya nemuin, saya amprokin ke dinas sosial. Ternyata prosedurnya ribet banget. Padahal yang dibutuhkan cuma makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Dia nggak butuh tes psikolog. Dia dari kecil Mbak Novi. Dia dari balita di jalan. Saya cari kemana nggak ada. Ternyata semalam saya lihat di PT-nya Mbak Novi. Dika udah di tangan Mbak Novi. Makasih ya. Dinas sosial bisa nggak sih belajar kayak Mbak Novi? Nah guys, untuk kalian sekali lagi yang mau menginformasikan orang-orang yang membutuhkan ODGJ, lansia sebatang kara, yatim piatu, duafa, atau kes-kes yang butuh bantuan kita, boleh minta tolong di info ke admin kita ya guys. Ini aku cantumin nomornya, ditunggu guys. Mengejutkan, kebaikan Novi seolah tidak dianggap oleh Agus Salim dan juga Wawa terkait donasi Agus. Lantas, seperti apa tanggapan Herwanto atas terjadinya pecah kongsi antara Novi dengan Gary Julian? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kabar pecah kongsi antara Novi dan Gary Julian juga mendapat tanggapan dari praktisi hukum Herwanto. Ia pun sangat menyayangkan terjadinya perpecahan antara Novi dengan Gary Julian dalam mengurus donasi. Menurutnya, seharusnya Novi dan Gary selaku pengurus yayasan kompak. Dengan terjadinya perpecahan tersebut, menurut Herwanto, nantinya orang pun bisa menilai siapa yang benar-benar ikhlas dalam urusan kemanusiaan dan siapa yang tidak. Selain itu, yang lebih disayangkan lagi ketika aksi saling serang di antara mereka justru diangkat ke sosial media hingga publik pun menjadi tahu. Sehingga hal tersebut justru akan bertambah panas lagi. Ya, kalau umpamanya memang kurang koordinasi ya memang saya sayangkan ya. Harusnya memang Bang Rinso sama Gary ini harusnya idealnya mereka pemberitahuan pertama kepada Kemensos dulu, karena Kemensos ini kan pihak harusnya menyampaikan ya apa yang sudah mereka sepakati kepada Kemensos akan melakukan hal seperti ini. Nah mungkin juga Kemensos kan sampai juga ke daerah kan, ada juga pada departemennya di sana kan. Terus juga mereka juga yang mengirim surat lah pemberitahuan kepada pemerintah setempat ya. Idealnya sih seperti itu. Nah, ya ini mungkin karena mereka situasi dan kondisinya mungkin mereka ini cepat-cepat selesai aja lah. Ya, itu mungkin yang mendorong mereka tidak sempat ya memberitahu atau meminta izin lah ya. Ya memang kemarin memang sedikit buru-buru lah menurut saya. Dalam hitungan hari langsung berangkat mereka. Tapi yang mungkin yang mendorong mereka cepat melaksanakan seperti ini, mereka juga mungkin sudah nggak tahan juga kan, sudah terlalu lama. Bahkan Bang Densus juga kan kemarin tuh sebelum dia mengalihkan dana ini ke NTT kan sudah menyatakan mundur dari permasalahan itu. Nah, cuma karena
dia merasa punya tanggung jawab, akhirnya udah buru-buru aja diselesaikan lah ke NTT. Ya kalau menurut saya sangat menyayangkan ya, sangat menyayangkan karena ya tadinya kan mereka satu tempat gitu, sama-sama pengurus yayasan. Ya dengan menunjukkan mereka sekarang perang di medsos, menurut saya ya saya yang misalnya mantan penasihat hukumnya, ya artinya saya juga akhirnya bisa menilai ya, dan baik Gary maupun Novi menurut saya ya ini mana yang ini sih mana yang orang yang benar-benar ikhlas melakukan kegiatan kemanusiaan. Ini kalau saya ada permasalahan ribut begitu, apalagi sampai di media sosial, sampai orang lain tahu. Herwanto juga menilai Novi dan Gary tidak mampu menunjukkan kedewasaan dalam bersikap ketika mengurus donasi yang hendak dialihkan kepada korban bencana alam di NTT. Seharusnya dalam kisruh yang terjadi di antara mereka, salah satu pihak harus ada yang mengalah. Namun, Herwanto juga tidak bisa menyalahkan ataupun membenarkan keduanya. Selain itu, menurut Herwanto, secara hukum, ketika Novi sudah mundur dari ketua yayasan, maka ia tidak usah lagi ikut campur dalam urusan kebijakan yayasan. Sebab ketua yayasan yang barulah yang otomatis menjalankan tugas baru. Novi sebagai pendiri yayasan berhak untuk memanggil Gary untuk meminta pertanggungjawaban soal uang donasi yang dibagikan ke NTT. Namun, Novi seharusnya memanggil Gary secara resmi dan tidak curhat di sosial media, apalagi sampai saling serang. Dan jika terjadi masalah, Gary pun bisa diberikan sanksi. Atau jika ada unsur pidana, bisa dilaporkan ke polisi. Menurut saya keduanya juga tidak bisa menunjukkan sikap kedewasaan ya. Harusnya yang ngalah sedikit-sedikit, ya dua-duanya ngalah sedikit lah, kan gak enak juga kita dilihat oleh masyarakat, masalah uang ribut-ribut begini. Ya memang saya tidak bisa menyalahkan keduanya ya, tidak bisa membenarkan keduanya juga. Kalau bicara masalah hukum, Novi ketika sudah mundur, dia tidak boleh lagi ikut campur. Karena kalau seandainya jabatan kita digantikan sama orang, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab melekat pada yang mengganti. Novi idealnya tidak boleh lagi ikut campur urusan begitu. Tapi kalau seandainya dia mengatakan saya sebagai pendiri, dia boleh memanggil Gary secara resmi mempertanggungjawabkan kegiatannya. Tapi tidak perlu juga di media sosial rame-rame gitu. Kalau makanya ada kesalahan Gary dalam melaksanakan tugas fungsi dia sebagai ketua yayasan, dipanggil secara resmi. Karena Novi dulu waktu jadi ketua memiliki tanggung jawab kepada pengawas atau pendiri yayasan. Biasanya pendiri itu jadi pengawas. Nah sekarang Gary jadi ketua atau PLT. Nah dia bertanggung jawab kepada pengawas, dewan pengawas atau pendiri. Tetapi dipanggilnya secara resmi, dipanggil, artinya disidangkan lah gitu. Nah ditanya bagaimana pelaksanaan pengalihan uang donasi. Ya, kalau memang bisa dipertanggungjawabkan, terima. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa dikenakan sanksi, diberhentikan atau memang kalau ada pidananya dilaporkan ke polisi. Dari tanggapan Herwanto atas terjadinya pecah kongsi antara Novi dan Gary Julian, lantas seperti apa curahan hati Gary Julian di sosial media pasca pecah kongsi dengan Novi dan memutuskan untuk mundur dari Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dialihkannya donasi Agus Salim kepada korban bencana alam di Flores Timur, NTT yang dilakukan oleh Gary Julian dan Denny Sumargo. Rupanya tidak hanya mempertajam kisruh donasi antara pihak Agus Salim dengan pihak yayasan milik Novi saja, tapi juga memicu terjadinya pecah kongsi di dalam tubuh yayasan antara Novi dengan Gary Julian.
Pecah kongsi tersebut juga memicu putusnya komunikasi antara Gary dengan Novi. Dan pasca terjadinya pecah kongsi tersebut, Gary pun menuangkan curahan hatinya di sosial media yang berjudul In Omnia Paratus, yang berarti siap untuk apapun yang terjadi. Aku telah melewati badai yang hebat sendirian, sementara orang-orang melihatku seolah dipenuhi kebahagiaan setiap hari. Percayalah, tidak mudah mencapai titik ini, titik di mana aku tak lagi mempercayai siapapun selain Tuhan. Di balik senyum yang tampak, ada perjalanan berat yang tak terlihat. Namun justru dari sana aku belajar bahwa kekuatan sejati datang dari keteguhan hati dan keyakinan kepadanya. Komunikasi dengan Novi sebagai individu memang ya saya katakan memang saat ini kurang baik gitu kan, karena bisa teman-teman lihat sendiri banyak beredar di medsos narasi yang kian menyudutkan bagi kami yang berangkat ke NTT, seolah-olah banyak isu-isu gitu kan. Nah itu akan saya jelaskan. Mungkin secara isu itu benar, yang saya sampaikan juga saat saya pulang dari NTT saya sampaikan itu benar. Mungkin tentang uang itu apakah ditahan ataukah diminta balik itu juga benar gitu kan. Kalau memang teman-teman mau lihat pun saya juga siap, saya punya semua datanya di handphone. Nggak ada masalah apa-apa, itu mungkin banyak orang yang apa sih seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya rame, mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi saya nggak ada masalah sama siapapun. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.